Malam ini, aku tidak ingin memberi nasihat. Aku juga tidak sedang mencoba mengajakmu jadi lebih kuat. Aku cuma ingin bicara dari satu hati yang remuk ke hati yang lain. Yang mungkin, malam ini, sudah terlalu capek untuk pura-pura baik. Pernah enggak sih? Kamu duduk di tempat tidur, lihat atap kamar, dan nggak tahu harus nangis atau marah. Bukan karena hal spesifik, tapi karena semuanya terasa berantakan. Hidup seperti jalan yang terus menanjak, tapi kakimu sudah berdarah. Kamu terus jalan, tapi rasanya cuman keliling di lingkaran yang sama. Kamu berdoa, tapi sepi. Kamu mencoba percaya, tapi hatimu sudah beku. Dan di saat kamu butuh Tuhan lebih dari apapun, kamu malah merasa Tuhan semakin jauh. Ada satu ayat yang pernah aku baca saat aku pun mengalami malam gelap jiwaku sendiri. Ayat ini bukan janji besar soal masa depan yang cerah, tapi cukup untuk bilang, kamu nggak sendiri. Mazmur pasal 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Malam ini, kamu boleh remuk, boleh hancur, boleh tidak kuat, dan kamu tetap dicintai. Aku bukan motivator. Aku juga bukan orang suci yang nggak pernah jatuh. Aku cuma orang biasa yang pernah jatuh sampai nggak tahu caranya bangun lagi. Tapi malam ini, aku di sini. Dan kamu pun masih di sini. Itu artinya Tuhan belum selesai. Karena itu, biarlah malam ini jadi ruang kecil antara aku, kamu dan Tuhan. Tempat kamu boleh merasa tanpa harus ditanya. Tempat kamu boleh nangis tanpa harus jelaskan apa-apa. Kami menyebutnya audio harapan, bukan karena kami bisa menyelesaikan masalahmu, tapi karena kami percaya harapan itu masih mungkin, bahkan dari reruntuhan hati sejatuh apapun. Malam ini, aku mau membawakan satu kisah. Bukan kisah sempurna, bukan kisah pahlawan iman, tapi kisah nyata dari seseorang yang mungkin seperti kamu. Namanya Julia. Usianya 20-an. Pekerja, masih muda, tapi sudah merasa seperti hidupnya tamat terlalu dini. Julia mengirimkan pesan yang tidak singkat. Ia bercerita sambil menangis tentang betapa sesaknya menjalani hidup saat Tuhan terasa jauh dan dosa terasa terlalu dekat. Dia pernah punya mimpi, punya semangat rohani, tapi satu persatu semua retak. Ia bilang, Tuhan, kenapa aku sesak sekali? Mimpi terasa makin jauh. Ekonomi makin sulit, pekerjaan membuat tubuh capek luar biasa. Badan, pikiran, bahkan cinta akan Tuhan terasa tawar. Julia tak menyangkal bahwa ia pernah hidup dalam dosa. Perzinahan, pergaulan bebas, semua pernah ia alami. Bukan karena ia tak tahu itu salah, tapi karena luka yang tak tertangani membuatnya mencari pelarian yang salah. Dan kini ia berkata, Tuhan, aku enggak menyalahkanmu, tapi aku muak pada diriku sendiri. Aku percaya Engkau ada, tapi kenapa aku seperti ini? Kalau kamu pernah merasa seperti Julia, maka video ini bukan untuk menghakimimu, tapi untuk menemanimu pulang. Julia tahu bahwa Tuhan itu ada. Itu dia tahu sejak kecil. Dia tumbuh di tengah keluarga yang mengajarkan firman Tuhan. Ia hafal Mazmur 23, hafal Yohanes pasal 3 ayat 16. Tapi apa gunanya semua hafalan? Ketika hidup terasa hampa, ia menulis, Dulu aku suka sekali menyembah Tuhan, tapi sekarang lidahku keluh, hatiku dingin. Bahkan untuk menyebut namanya pun, aku merasa nggak pantas. Setiap malam, ia mencoba berdoa, tapi cuma keluar satu kata, Tuhan. Lalu sisanya adalah air mata. Tak ada kata-kata indah, tak ada alunan penyembahan, hanya napas yang berat dan suara tangis tertahan. Ia berkata, aku merasa seperti anak hilang yang bahkan terlalu kotor untuk kembali. Aku bukan cuma berdosa, aku sudah rusak. Dan ia percaya
Mungkin Tuhan masih mengasihi orang lain, tapi ia ragu. Apakah kasih itu masih tersedia untuknya? Mazmur pasal 66 ayat 18 tertulis, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkanku." Ayat itu menghantui Julia. Ia mengira karena hatinya sudah terlalu kotor, doanya tak akan pernah sampai. Ia membayangkan Tuhan duduk di takhtanya, menutup telinganya dari diri Julia. Dan itu menyakitkan. Karena bagi Julia, tak ada yang lebih ia inginkan selain satu, didekap Tuhan kembali. Setiap pagi Julia bangun dengan tubuh yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan berat fisik, tapi berat batin. Pekerjaan menumpuk, tagihan datang, kepala terus berisik dengan kekhawatiran. Kapan semua ini selesai? Apa aku akan tetap miskin selamanya? Apa Tuhan benar-benar peduli? Tapi lebih berat dari semua itu adalah rasa bersalah. Bersalah karena dosa-dosa yang dia tahu jelas-jelas salah, tapi pernah dia nikmati. Julia bilang, "Aku tahu aku salah, tapi saat itu, aku hanya ingin merasa dicintai. Aku ingin merasa diinginkan. Dan meski semua itu semu, aku tetap terjun. Dan sekarang, aku benci diriku sendiri." Hari-harinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa aku harus hidup? Kenapa Tuhan menciptakan aku kalau hanya untuk gagal? Sampai suatu malam, ia membaca satu ayat yang membuatnya terdiam. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah padam seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa sedikit hangat. Matanya berkaca-kaca, putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Apakah mungkin Tuhan masih mau membersihkan dirinya? Julia mulai mengingat kisah anak bungsu dalam Lukas 15. Anak yang memilih menjauh, berfoya-foya, dan akhirnya makan bersama babi. Ia selalu mengira Tuhan akan marah seperti ayah duniawi. Tapi di kisah itu, sang ayah tidak duduk diam. Ia berlari menyambut anaknya, memeluknya, menciumnya, dan tidak menyuruhnya mandi dulu sebelum dipeluk. Julia menangis karena ia sadar Tuhan bukan menunggu kita bersih untuk mencintai kita. Dia mencintai kita supaya kita bisa kembali bersih. Di Roma pasal 5 ayat 8 berkata, "Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Saat itu, Julia tidak langsung berubah total. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia membuka Alkitab bukan karena merasa wajib, tapi karena rindu mengenal kembali pribadi yang tak pernah meninggalkannya. Tangisan Julia masih ada. Tapi kali ini, bukan karena putus asa, melainkan karena sebuah harapan kecil mulai tumbuh. Ia mulai menuliskan doanya. Tidak panjang, tidak puitis, tapi jujur. "Tuhan, aku nggak tahu apakah aku bisa berubah, tapi aku tahu Engkau tidak pernah berubah. Kalau Engkau masih mau mendengar, ini aku." Setiap malam ia menulis satu kalimat pengharapan. Hari pertama, "Tuhan, ampuni aku." Hari kedua, "Tuhan, pegang tanganku." Hari ketiga, "Tuhan, aku ingin dekat lagi denganmu." Dan hari keempat, untuk pertama kalinya, ia tersenyum lagi. Kalau malam ini kamu merasa seperti Julia, yang merasa hidupmu sudah rusak terlalu parah, yang tubuhnya lelah, jiwanya hancur, dan pikirannya penuh tuduhan, maka dengarkan ini dengan hati terbuka. Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Tidak ada satu detik pun di mana kasih-Nya terputus. Bahkan ketika kamu berdosa, jatuh dan lari sejauh-jauhnya, kasih-Nya tetap mengalir, menunggu untuk menyelamatkanmu.
Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kamu mungkin membenci dirimu sendiri, tapi Tuhan tidak. Kamu mungkin merasa kotor, tapi Tuhan justru ingin mencucimu, bukan membuangmu. Kamu mungkin berpikir sudah terlalu jauh, tapi kasih Tuhan bisa menembus bahkan dasar lautan terdalam. Roma pasal 8 ayat 38-39 tertulis, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kamu berharga, bukan karena kamu baik. Kamu berharga karena Tuhan yang menciptakanmu tetap berkata, itu anakku, aku mengasihinya. Jangan biarkan masa lalumu mencuri masa depanmu. Jangan biarkan kesalahanmu mencuri harapanmu. Karena pengampunan bukan untuk yang sempurna. Pengampunan adalah untuk mereka yang bersedia kembali. Dan kamu bisa kembali sekarang juga. Bukan besok. Bukan saat kamu sudah lebih baik. Tapi sekarang. Mari kita berdoa. Kamu bisa tutup mata. Tenangkan napasmu, dan izinkan kata-kata ini jadi bisikan hatimu malam ini. Tuhan Yesus, aku lelah, aku bingung, aku sesak karena dosa dan rasa bersalah yang menumpuk dalam dadaku. Aku tahu, aku telah melukai hatimu Tuhan. Aku tahu aku memilih jalan yang salah, tapi malam ini, aku datang. Dengan tubuh yang letih, hati yang rapuh, dan iman yang tinggal serpihan. Aku datang. Tolong jangan buang aku Tuhan. Peluk aku. Dekap aku seperti Engkau memeluk anak yang hilang itu. Aku ingin kembali. Aku ingin disucikan. Aku ingin merasakan kasih-Mu lagi seperti dulu. Bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Aku serahkan seluruh hidupku, seluruh masa laluku, semua dosaku. Ambillah semuanya Tuhan dan gantikan dengan hadirat-Mu. Aku tidak minta hidup yang sempurna. Aku cuma minta Engkau tidak pergi. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah atas aku. Aku percaya, mulai malam ini, ada harapan baru untukku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Malam ini, mungkin kamu belum langsung berubah. Tapi satu hal pasti, Tuhan mendengar. Dan benih pengharapan itu sedang ditanam dalam jiwamu sekarang. Kalau kamu merasa ingin menangis, menangislah. Kalau kamu merasa ingin diam, diamlah. Tapi satu hal, jangan menyerah. Karena seperti kata Mazmur pasal 4 ayat 9, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Kamu tidak sendiri. Ada Tuhan yang berjaga malam ini, dan ada kami di sini, melalui audio harapan, yang akan terus jadi teman perjalananmu pulang kepadanya. Dan sebelum kamu tidur, izinkan aku menyanyikan satu lagu berkat untukmu, untuk Julia, dan untuk kamu yang malam ini hatinya kembali mencari Tuhan. Dalam gelap gelap, jiwaku kering, tak lagi paham. Langkahku jauh dari terang, kehilangan arahku terhentam. Dosa mengikat, tak bisa lepas. Hati membeku dalam keras. Ku coba lari namun sia-sia, hanya kehampaan yang tersisa. Yesus, ku mohon, beriku jalan, bawaku pulang ke pangkuan. Dalam kasih-Mu ku ingin bertahan, angkat bebanku yang penuh
Yesus ku mohon, beriku jalan, bawaku pulang ke pangkuan. Dalam kasih-Mu ku ingin bertahan, angkat bebanku yang penuh beban. Tanganku rapuh namun ku angkat padamu Tuhan, tempatku dekat. Air mataku jadi doa diam, ku rindu damai di hati yang kelam. Setiap detik penuh penyesalan, namun kasih-Mu beri harapan. Lepaskan aku dari belenggu, hingga ku temukan kasih yang utuh. Yesus ku mohon, beriku jalan, bawaku pulang ke pangkuan. Dalam kasih-Mu ku ingin bertahan, angkat bebanku yang penuh beban. Yesus ku mohon, beriku jalan, bawaku pulang ke pangkuan. Dalam kasih-Mu ku ingin bertahan, angkat bebanku yang penuh beban. Tanganku rapuh namun ku angkat padamu Tuhan, tempatku dekat. Air mataku jadi doa diam, ku rindu damai di hati yang kelam. Setiap detik penuh penyesalan,